Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Nuriski, NIM J1B019072. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas kedua dari mesin industri pertanian, yaitu berbagai sumber energi dan contoh penggunaannya. Yang pertama ada matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan oleh reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Contoh penggunaannya, menghangatkan bumi dan makhluk di bumi. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat listrik. Lalu, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Yang terakhir, berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membuat tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Yang kedua ada angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus ke permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Contoh penggunaannya, yang pertama menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang kedua mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Yang ketiga membantu proses pengeringan pakaian. Yang selanjutnya ada air. Pada bagian bawah bendungan terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Contoh penggunaannya sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, keperluan transportasi, wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi, yaitu kira-kira pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Ajar Energi Baru dan Terbarukan. Contoh penggunaannya, energi panas di bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Contoh pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas bumi tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Yang kelima ada biomasa. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Contoh penggunaannya, teknologi konservasi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Energi biomasa juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik energi tenaga biomasa, yaitu PLTBM. Yang keenam ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Untuk mendapatkannya diperlukan berbagai studi geologi untuk menentukan lokasi sumur minyak. Contoh penggunaannya sebagai bahan bakar untuk memasak, sumber bahan bakar alat transportasi, bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, karet deterjen, dan lain sebagainya. Sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan, bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas atau makanan sebagainya. Bahan bakar pengapian dalam industri. Selanjutnya juga ada bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.